Kadang apa yang udah kita usahain kok hasilnya nggak sesuai sama matematika kita. Kok 2 tambah 2 hasilnya bukan 4. Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang pernah hinggap di kepala kita. Apalagi kalau iman lagi ngedrop, bisa sampai muncul prasangka buruk kepada Allah. Jawabannya sederhana, karena kita membandingkan nasib orang beriman dengan nasib orang yang tidak beriman, sama-sama menggunakan dunia. Padahal Allah tidak banyak berjanji urusan dunia kepada orang beriman. Kalau mau ngebandingin, bandingkanlah orang beriman itu dengan akhirat dan orang yang tidak beriman dengan dunia. Dia dapat apa di dunia, kita dapat apa di akhirat, itu baru imbang perbandingannya. Kalau kita ngebandingin dia dapat apa di dunia, saya dapat apa di dunia, itu perbandingan yang gak matematis menurut Islam, gak logis menurut iman. Baru logis kalau kita ngebandingin, dia orang misalnya riba, terus dia bisa beli aset sekian, saya gak riba, dapat apa nanti di akhirat, itu baru logis tuh menurut iman. Cuman kalau kita hitung-hitungan, dia kok mengawali usahanya dengan cara riba, saya dengan cara yang lebih syar'i, kok dia dapat sekian aset, saya enggak, ini secara hitung-hitungannya aja pertanyaannya udah salah sehingga tidak ada jawaban. Mau nggak bercanda dengan Allah? Bisa sebetulnya. Allah itu zatnya seru, asik, nggak kaku-kaku amat juga. Allah kadang bercanda dengan hambanya, dan Allah juga suka hambanya bercanda dengan Allah. Jangan pikir kita nggak bisa bercanda loh dengan Allah. Gimana bercanda dengan Allah? Salah satunya bercanda dengan Allah itu mengatakan, ya Allah, dosa saya mah banyak, tapi saya mau minta ampun, malu. Cuman kalau saya nggak minta ampun kepada Engkau, siapa lagi yang bisa mengampuni dosa saya, ya Allah? Ampuni saya, ya Allah. Rahmati saya, ya Allah. Memangnya siapa yang bisa merahmati dan mengampuni selain Engkau, ya Allah? Itu bercanda dengan Allah. Dan apa adegannya? Allah ketawa melihat hamba yang kayak gini. Dosanya banyak, mau minta ampun malu, tapi nggak ada pilihan. Ya udah, akhirnya minta ampun juga. Allah ketawa kepada hamba itu. Sehingga Nabi pernah membaca kalimat ini di atas kendaraannya, lalu Nabi tertawa. Ali nanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tertawa ya Rasul? Kata Nabi, aku tertawa karena Allah tertawa. Akhirnya Ali pun meniru kalimat yang sama yang diucapkan Nabi. Sehingga setelah Ali membaca kalimat ini, Ali ketawa sendiri. Ada laki-laki yang melihat itu, nanya ke Ali, ya Abul Hasan, ya Ali, kenapa kamu ketawa? Kata Ali, aku tertawa karena melihat Rasulullah tertawa, dan Rasulullah tertawa karena Allah tertawa. Mungkin bagi kita, apa lucunya ya? Canda itu tidak harus terlalu lucu, yang penting terhibur. Canda tidak identik dengan ketawa, tidak identik dengan lucu. Canda itu identik dengan bahagia. Assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Sesungguhnya Allah lebih bahagia lagi kepada seorang hamba yang beristighfar dari bahagianya seorang laki-laki yang lamarannya diterima oleh perempuan yang sangat dia dambakan. Apapun bentuk kesenangan dan kebahagiaan yang diekspresikan oleh siapapun di muka bumi, sesungguhnya Allah lebih bahagia dan lebih senang lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Coba, kurang baik apa Allah sama kita? Apa untungnya Allah bagi Allah kalau kita istighfar? Gak ada untungnya sama sekali. Kalau kita diterima cinta kita, itu untungnya gede banget kan? Itu yang kita harap-harapin gitu. Hampir aja main dukun. Coba kalau ditolak, pasti udah main dukun. Untung diterima. Allah lebih senang lagi daripada. Jadi kalau teman-teman ngebayangin ada seseorang yang lagi happy banget, lagi excited banget terhadap sesuatu, Allah lebih excited lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Kalau pengen buat Allah tersenyum, istighfar. Astagfirullahaladzim. Begitu kita istighfar, Allah ketawa. Dan itu memang kayak gitu hadisnya. Ketika Nabi membaca doa safar, kemudian Nabi di akhir mengucapkan kalimat istighfar, lalu Nabi menutup dengan kalimat famay yaghfirudz dzunuba illa anta. Siapa yang akan mengampuni dosa selain Engkau ya Allah? Lalu Nabi tertawa. Nabi aja bilang, Allah tuh tertawa loh kalau kita istighfar. Allah tuh nggak pendendam kayak kita. Allah itu membalas sesuai dengan amal. Kalau kita nggak istighfar baru dibalas. Tapi begitu kita istighfar, Allah lupain semua dosa kita. Seolah-olah kita nggak pernah ngecewain Allah sama sekali. Allah hilangkan semua catatan kita. Kita datang pada Allah, Rabbi astaghfiruka wa atubu ilaik. Hambaku langsung dipeluk sama Allah seolah-olah. Coba, kita pernah nggak mengkhianati Allah Subhanahu Wa Taala? Allah yang ngasih nikmat, syukurnya ke makhluk. Allah yang ngasih kebaikan untuk kita, ngasih jalan keluar, nolongin kita dalam masalah. Giliran yang manggil Allah, kita nggak datang. Giliran yang manggil makhluk, kita datang. Giliran untuk Allah, kita bilang ngantuk. Giliran untuk makhluk, nggak tidur semalaman pun kita siaga. Kenapa bisa gitu? Karena kita syirik kepada Allah itu bukan dengan menyembah, tetapi syirik kepada Allah itu dengan cinta.
kita menyekutukan cinta kita kepada Allah. Tapi gimana pun kita menyakiti perasaan Allah, begitu kita datang, ya Allah, maaf ya yang kemarin, gak apa-apa, udah gak usah ingatin lagi, udah biarin aja, mau apa, minta. Allah tuh kayak gitu. Pertama pilih dulu pilihan Allah. Pilihan Allah yang mana? Yang paling soleha. Pilihan Allah yang mana? Niatin karena Allah, bukan karena yang lain-lain. Terserah Allah mau kayak gimana, pokoknya Allah yang senengnya Allah yang kayak gimana nih, yang kayak gini udah ambil aja. Begitu juga yang akhwatnya, yang cewek, yang perempuan. Pilihan Allah yang mana? Yang baik akhlaknya, yang dekat dengan agama Allah, yang dekat dengan masjid, walaupun mungkin secara duniawi kurang mapan. Pilih aja pilihan Allah. Kalau kita libatin Allah dalam pilihan kita, Allah gak akan ngecewain kita, yakin tuh 100%. Tapi kalau kita gak ngelibatin Allah dalam pilihan kita, nanti begitu kita punya masalah, kita ngadu ke Allah, Allah tanya, maksud lo? Kan kasihan kan ya? Walaupun Allah gak akan ngomong kayak gitu, tapi apa maksudnya? Yang harus dimiliki oleh yang bertakwa, terutama yang masih muda-muda, terutama yang masih emosinya bergejolak, terutama bagi mereka yang mudah marah, terutama bagi kita yang terjun ke masyarakat, menghadapi berbagai macam tipe manusia, pasti kita akan sering kepancing emosinya. Bukankah dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda tentang orang yang berpuasa, apabila dia dipancing untuk bertengkar di bulan Ramadan, hendaklah dia mengatakan, sesungguhnya saya berpuasa. Artinya ketika dia dipancing emosinya, dia bisa menahan emosinya. Salah satu latihan menahan emosi itu adalah dengan asyam. Jangan sebaliknya, gara-gara lapar akhirnya gampang marah. Kan banyak tuh, ini lagi lapar nih, jangan mancing-mancing gitu kan. Seolah-olah kalau lapar itu gampang marah. Sampai ada kalimat klise, mending saya nggak usah puasa dulu deh, soalnya saya daripada ntar kepancing emosi. Soalnya saya mau mudik nih, jadi mau mudik macet-macetan, gampang kepancing emosinya. Apalagi panas-panas, lapar-lapar tuh. Jadi saya hari ini nggak mau puasa, takut kepancing emosinya. Itu klise banget. Kenapa klise? Karena seharusnya puasa itu menjadi perisai. Asyam junnah, kata Nabi. Puasa itu perisai bagi kita, agar kita terlindungi dari sifat-sifat yang buruk. Salah satunya pemarah. Maka di antara ciri orang yang bertakwa yang diinginkan oleh ibadah puasa, la'allakum tattaqun, agar kita bisa menjadi orang yang menahan emosi.